Jadi pada jam 11 lebih 20 menitan, panel surya 10 WP ini sudah mendekati efisiensi 60% teman-teman. Jadi sepertinya bagus buat teman-teman yang ingin membeli voltmeter ampere meter seperti ini. Pastikan dulu atau tanya ke pembelinya, di belakang alatnya ini ada 2 trimpot ya. Karena akan sangat membantu sekali dalam pengukuran voltmeter dan ampere meternya agar lebih akurat. Jumpa lagi teman-teman, ketemu lagi di channel ini Mas Kes semuanya. Jadi di video kali ini saya mau melanjutkan pengetesan dari panel surya dengan harga Rp90.000 ini. Bagaimana produksinya ketika langit sedang cerah. Hari ini langit terpantau cerah tapi tertutup mendung tipis. Ini akan mempengaruhi dari produksi panel surya, tapi tidak akan signifikan, tapi akan tetap mempengaruhi dari produksi panel surya. Yang artinya produksi dari panel surya tidak akan maksimal. Adapun sekarang ini jam menunjukkan pukul 8 lebih 7 menit. Oke, dan di sini sudah saya persiapkan mengenai rangkaian dari panel surya ini untuk bisa mengecas ke baterai pack ini. Jadi kabel output dari panel surya ini akan masuk ke step down ini ya. Step down ini berfungsi untuk menurunkan voltase dari panel surya ini. Nah, di terminal dari kabel panel surya ini, terminal input dari step down ini, saya pasang voltmeter dan ini terbaca 20 volt. Jadi tegangan dari panel surya ini terbaca 20 volt. Terus pada terminal output dari step down ini saya juga pasang voltmeter. Saya atur voltasenya diturunkan menjadi 13 volt untuk mencharger baterai ini. Jadi pada terminal output dari step down ini, pada terminal positifnya ini terhubung 2 kabel, yakni kabel merah dan kabel kuning. Kabel merah ini kabel untuk menyalakan voltmeter ini untuk memberi power ya. Dan kabel kuning ini merupakan kabel sensor untuk mendeteksi sensor tegangan. Jadi untuk membaca berapa volt yang masuk di voltmeter ini. Adapun pada terminal positif dari output step down ini juga saya pasang kabel jabit warna merah ini. Kabel merah ini masuk ke BMS 3S 12 volt. Terus kabel hitam ini juga terhubung ke BMS 3S 12 volt. Yang kabelnya ini akan saya hubungkan ke kabel merah dari output voltmeter ini. Jadi voltmeter ini nanti juga akan mengukur berapa ampere yang masuk ke baterai ini. Seperti itu. Nah, adapun di sini catatannya ya teman-teman, sedikit tips bagi teman-teman yang menggunakan voltmeter ampere meter seperti ini. Kabel hitam jangan dihubungkan ke kutub negatif ini, karena menurut pengalaman saya, jika kabel kecil hitam ini dihubungkan ke negatif, maka pembacaan dari voltmeter ini akan sedikit ngawur ya, atau tidak akurat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ini saya akan hubungkan dari kabel negatif dari BMS ini, saya akan hubungkan ke kabel merah ini. Maka voltmeter ini akan mengukur ampere yang masuk ke dalam baterai ini. Oke, kabel sudah dihubungkan. Nah, di sini terukur voltasenya drop menjadi 12,3 volt dan ampernya terbaca 0,17 ampere. Jadi listrik yang diproduksi panel surya ini yang masuk ke dalam baterai pack ini untuk mencharger ini arusnya sebesar 0,17 ampere. Nah, adapun voltase dari yang ada di input step down ini, di sini juga drop dan terbaca 13,5 volt. Nah, seperti itu. Nah, adapun di sini panel suryanya ini menghadap secara mendatar ya. Tapi kalau kita ketahui sekarang mataharinya itu tidak lurus khatulistiwa, tapi
agak ke utara, jadi mataharinya tidak lurus ke utara. Biasanya bulan-bulan pada Januari masih ada lurus di khatulistiwa di sana. Posisi menghadap dari panel surya ini akan sangat berpengaruh pada output listrik yang dihasilkan. Nah, di sini posisi panel suryanya ini masih biasa ya, tidak miring, tidak menghadap matahari secara lurus. Di sini menghasilkan 0,17. Nah, saya akan menghadapkan agak miring ke utara. Dan berapakah perbedaan output dari listrik yang dihasilkan? Di sini agak miring ya. Nah, di sini bisa dilihat ada perbedaan, ada peningkatan ampere yang sebelumnya 0,17 ampere sekarang menjadi 0,19 ampere. Nah, ternyata ini membuktikan bahwa perubahan posisi dari panel surya ini yang menghadap tepat ke matahari akan sangat berpengaruh pada produksi listrik yang dihasilkan. Listrik sekarang memproduksi 0,19 ampere. Nah, jika saya kembalikan pada posisi semula seperti ini, tidak lurus ke matahari, maka produksinya turun menjadi 0,14 atau sampai 0,17 ampere. Nah, maka dari itu penggunaan dari tracker panel surya akan sangat berpengaruh terhadap produksi dari panel surya ini. Nah, dari percobaan ini juga kita bisa mengetahui kalau tracker yang dual axis itu lebih efisiensinya lebih tinggi karena bisa menghadapkan kedua arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang ya. Oke, jadi di sini panel suryanya sudah saya ganjel dengan batu sama ini ya, biar bisa menghadap agak ke utara. Nah, di sini produksinya masih sama 0,19. Tadi peak bisa sampai 0,22. Tapi di sini saya agak curiga, Mas guys. Dari alat pengukur voltmeter dan ampermeter saya ini, kayaknya alat ini kurang akurat pada bagian ampermeternya, karena di belakangnya ini cuma ada satu potensio adjust atau trim pot yang dapat mengatur nilai apakah akurat atau tidak. Nah, di sini hanya ada trim pot untuk mengatur voltasenya saja, tidak ada trim pot untuk mengatur ampermeternya. Nah, di sini saya akan buktikan bahwa pengukuran dari voltmeter ampermeter ini pada parameter ampermeternya agak kurang akurat. Di sini saya akan bandingkan dengan multitester ini. Baik, multitesternya sudah saya gunakan pada mode ampere 20 ampere di sini, dan kabel probe negatif dan positifnya kabel yang hitam ini saya akan masukkan ke kabel merah, akan saya masukkan ke hitam yang akan masuk ke baterai. Kabel merahnya akan terhubung ke kabel probe warna hitam. Nah, di sini ternyata benar teman-teman, pengukuran dari ampermeter ini kurang akurat. Di ampermeter ini terbaca 0,19 ampere, tapi pada multitester saya di sini terbaca 0,25 ampere. Jadi memang voltmeter ini kurang bagus ya. Jadi tipsnya teman-teman, kalau mau beli ampermeter voltmeter ini, pastikan dulu tanya ke pembelinya apakah di belakangnya ini ada trim pot untuk mengadjust, untuk mengatur voltase sama ampernya. Nah, di sini unit saya ini hanya bisa mengatur voltasenya saja. Kita coba lagi. Nah, di sini terbaca 0,26. Nah, naik 0,22,
kurang akurat, jaraknya sangat jauh sekali teman-teman. Nah sekarang perbedaannya sekitar 0,06 ampere. Nah adapun contoh voltmeter, ampermeter yang bisa diadjust kedua parameternya, voltase sama ampernya, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada dua trim pot. Bentar. Jadi ada dua trim pot. Yang pertama ada VADJ, ini untuk mengatur voltasenya. Terus ada IADJ, ini untuk mengatur parameter ampernya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli voltmeter ampermeter seperti ini, pastikan dulu atau tanya ke pembelinya, di belakang alatnya ini ada dua trim pot ya, karena akan sangat membantu sekali dalam pengukuran voltmeter dan ampermeternya agar lebih akurat. Seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, di sekitar jam 8 lebih 20 menit ini, sekarang terbaca produksi dari panel surya 0,29 ampere. Nah untuk menghitung berapa watt listrik yang masuk untuk mengecas ke baterai ini, kita bisa lakukan penghitungan secara sederhana dengan cara menghitung voltase dikali ampere, maka akan ketemu watt. Di sini voltasenya terbaca 12,3 volt dan ampernya terbaca di sini saya menggunakan patokan multitester saya 0,30, maka menghasilkan 3,69 watt pada jam 8 lebih 20 menitan, atau kurang lebih efisiensinya sekitar 30%-an dari panel surya ini. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk sekitar jam 9 lebih, kira-kira berapa produksi dari panel surya ini. Oke teman-teman, jadi sekarang di jam 9 lebih 50, ternyata kondisi langit tiba-tiba sudah penuh dengan mendung teman-teman. Mataharinya juga sedang tertutup awan, padahal tadi jam 8 masih langit terpantau bersih. Sekarang jam 9 sudah penuh dengan awan yang lewat. Jadi mungkin produksi dari panel surya juga akan menurun drastis dan tidak akan mencapai peak maksimal dari panel surya 10 WP nya. Oke, di sini terukur produksi dari panel surya 0,34 ampere karena tertutup oleh awan, mungkin agak tebal hari ini. Dan di sini saya tambah lagi bebannya untuk mengecas power bank. Di sini pakai modul fast charging teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi di jam 10. Oke teman-teman, ini di jam 11 lebih 20 menit. Kondisi langit lumayan agak bersih, tapi ini masih banyak mendung. Oke teman-teman, adapun produksi dari panel surya 10 WP ini pada jam 10 lebih 20 menit ini, di sini terukur 0,53 ampere. Nah kalau dikalikan dengan voltasenya 12,4, itu sekitar 6 wattan teman-teman. Jadi pada jam 11 lebih 20 menitan, panel surya 10 WP ini sudah mendekati efisiensi 60% teman-teman. Jadi sepertinya bagus, panel surya ini sudah bisa 60%. Dan kita lanjut ke jam berikutnya, nanti sekitar jam setengah 1. Oke, jadi teman-teman, dikarenakan sekarang sudah masuk jam 1 siang dan ternyata matahari sekarang ini sudah sangat tertutup oleh awan, dan intensitas matahari juga sekarang ini sangat minim. Jadi untuk itu, mengenai pengetesan dari panel surya 1 WP ini akan saya cukupkan pada hari ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah kelanjutan dari pengetesan panel surya 10 WP.
Ini adalah hari kedua. Langit terpantau cerah di bagian tengah sini, tapi di bagian utara sana masih banyak mendung. Tapi semoga saja sampai siang langitnya akan cerah untuk kita bisa mengetahui berapa produksi maksimal yang bisa diproduksi oleh panel surya 10 WP ini. Sekarang di jam 7:30 atau setengah 8, panel surya 10 WP ini sudah bisa menghasilkan listrik sebesar 0,33 ampere. Nah, kalau dikalikan dengan voltasenya 12,3 rata-rata, maka sudah bisa menghasilkan sekitar 4 watt di jam setengah 8. Panel surya 10 WP sudah bisa menghasilkan listrik 4 watt. Oke teman-teman, jadi pengujian hari kedua dari panel surya 10 WP ini di jam 8:20 di hari kedua. Panel surya 10 WP ini sudah bisa menghasilkan listrik sebesar 0,43 ampere. Nah, kalau dikalikan dengan voltasenya di sini 12,4, maka didapatkan 5,3 watt di jam 8:20. Nah, berbeda sekali di pengujian di hari pertama. Di pengujian hari pertama itu kalau tidak salah hanya bisa menghasilkan 0,30 ampere di jam 8:20. Nah, di pengujian hari kedua ini terdapat peningkatan, salah satunya mungkin karena faktor langit pada hari ini juga sangat cerah ya teman-teman. Pada jam 8:20 sudah bisa menghasilkan efisiensi 50% dari 10 WP, sudah sangat bagus sekali. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 9:25 dan alhamdulillahnya cuaca masih cerah, tidak ada awan. Adapun produksi panel surya di jam 9:25 ini, panel surya 10 WP sudah bisa menghasilkan listrik 0,47 ampere. Nah, kalau dikalikan dengan voltasenya 12,4, maka didapatkan 5,8 watt atau 58% efisiensi dari panel surya 10 WP. Nah, kita akan lanjutkan di jam setengah 11. Waktu menunjukkan pukul 10:30. Adapun produksi dari panel suryanya sekarang ini hanya ada peningkatan sedikit. Tadi di setengah 10 0,47, sekarang hanya naik 0,48 sampai 0,49. Atau dikalikan dengan 12,4 volt didapatkan 5,9 watt, mendekati 6 watt atau 60% di jam 10:30. Oke teman-teman, pemantauan produksi panel surya sekarang ini sudah masuk pukul jam 1. Adapun sekarang produksinya tambah menurun teman-teman, jadi 0,39. Padahal kalau dipantau kondisi langit dan matahari masih cerah, tidak ada awan yang menghalangi. Jadi peaknya tadi kurang lebih jam setengah 10 sampai jam setengah 11 teman-teman. Dan sekarang di jam 1 malah turun produksi listriknya dari panel surya 10 WP ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah rangkuman hasil data pengujian yang sudah saya lakukan selama 2 hari untuk pengujian panel surya, untuk pengujian produksi energi listrik dari panel surya dengan ukuran 10 WP. Dan dapat dilihat di sini saya buat grafik agar lebih mudah membaca datanya.
Di sini pada jam 8, di sini pada pengujian pada hari pertama pada jam 8 lebih 7 menit produksi sebesar 3 watt, dan pada jam 8 lebih 20 menit produksi 3,69 watt. Dilanjutkan produksi pada jam 9 lebih 50 menit. Di sini terukur 4,1 watt, dan pada jam 11 lebih 20 menit di sini terukur 6,69 watt. Di sini merupakan peak tertinggi dari produksi panel surya 10 WP. Dan adapun untuk pengujian data hari kedua, di sini dimulai dari jam 7.30 produksinya adalah 4 watt. Jam 8 lebih 20 produksinya 5,3 watt. Jam 9.25 produksinya 5,8 watt. Jam 10.30 produksinya 5,9 watt. Dan pada jam 1 produksinya 4,8 watt. Dan dari kedua data ini dapat diketahui produksi paling tinggi yang dapat dihasilkan oleh panel surya dengan ukuran 10 watt peak terjadi pada pengujian hari pertama pada jam 11 lebih 20, yakni dapat menghasilkan 6,69 watt. Oke, jadi kesimpulannya, menurut saya panel surya 10 WP dengan merek Mitsuyama ini sangat bagus, sudah bisa menghasilkan energi listrik sebesar 6 watt, yakni efisiensinya 60% dari 10 WP, dan itu bagus untuk ukuran panel surya 10 WP, sudah bisa 60%. Nah, jika kalian berminat untuk membeli panel surya dengan merek Mitsuyama ini, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi apabila kalian minat. Nah, sekian video dari saya kali ini. Tulis aja di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.